Nasdem harus menjadi benteng pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia. Kita cinta pada demokrasi. Kita ingin menjaga rohnya demokrasi. Untuk itulah Nasdem harus menjadi martir bagi kemajuan bangsa ini. Tidak ada gunanya Nasdem menambah kursi 3 kali kelipatan dari apa yang kita miliki hari ini. Kalau presiden kita bukan Jokowi dari hasil pemilihan kedua, tidak ada gunanya itu. Kita harus membangun nilai-nilai baru dalam bekerja yang menuntut kita harus cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Maka kita harus terus membangun Indonesia yang adaptif, Indonesia yang produktif, Indonesia yang inovatif, Indonesia yang kompetitif. Ini cita-cita dan ini harapan kita dan ini upaya yang kita harus lanjutkan. Mari kita pertama bersama bergandengan tangan. Dari partai apapun, dari kelompok manapun, tetapi punya perasaan senasib dan sepenanggungan. Apa yang saya maksudkan senasib sepenanggungan? Merasakan kalau kita itu masih tertinggal dan memerlukan upaya-upaya yang memang cukup serius untuk melaksanakan progres pembangunan ini dipercepat. Partai Nasdem dirancang bangun sebagai partai ideologis, berorientasi pada kepentingan bangsa, menjaga persatuan, mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai politik. Jadi, bukan partai yang sekadar hanya ingin memperoleh nilai tawar politik. Kita mempunyai potensi besar untuk maju bergerak kalau kita mau maju bergerak. Kita tidak boleh terjebak pada pragmatisme berpikir untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan jangka pendek, untuk kepentingan yang sempit. Kita juga harus mempersiapkan untuk kepentingan generasi-generasi kita yang akan datang, saudara-saudara. Keinginan untuk memajukan Indonesia dijewantahkan dalam politik tanpa mahar. Saat Nasdem memilih kepala daerah yang diusung dalam setiap pilkada, Nasdem memilih calon yang berpikir dan mampu mendorong kemajuan daerah dan masyarakatnya. Dalam 2 kali pemilihan presiden, Nasdem memperkenalkan koalisi tanpa syarat. Perintah saya adalah tegas. Kita tidak pernah bermain-main dan bermain mata dengan dukungan kita. Kita ikhlas, kita tulus, sepenuhnya kita dukung Jokowi sebagai presiden yang akan datang. Seluruh kader Nasdem diwajibkan untuk bergerak secara total demi kemenangan calon Presiden Joko Widodo. Mesin partai berputar kencang. Ketua Umum Partai Nasdem berkampanye langsung ke pelosok Indonesia, memompakan semangat agar para kader bergerak pada satu tujuan, memenangkan Joko Widodo. Jokowi! 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 Masuk ke TPS, memilih calon presiden kita nomor berapa? Nomor berapa? Siapa namanya? Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia jadi salah satu ideologi yang dipegang teguh oleh Nasdem. 4 Desember 2016, Nasdem bersama beberapa partai besar melakukan aksi Kita Indonesia di Jakarta. Ratusan ribu orang tumpah ruah di sepanjang Jalan Tamrin Sudirman berpesta budaya menunjukkan keragaman Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Sesuatu yang tidak boleh sedikit pun kita tinggalkan untuk bisa menjadikan bangsa ini bangsa yang berdaulat sepenuhnya, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Persyaratannya adalah kita harus bersatu. Membangun bangsa dan negara harus menjadi upaya bersama. Nasdem percaya bahwa kompetisi harus berjalan dengan harmoni. Silaturahim kebangsaan tak boleh pecah. Berpegang teguh pada ideologi, Nasdem menorehkan catatan tersendiri dalam sejarah politik Indonesia pada pemilu 2019. Nasdem menduduki posisi keempat dalam perolehan kursi di DPR RI. Dari 80 daerah pemilihan di seluruh Indonesia, terdapat 9 dapil kecil yang alokasi kursinya 3 atau 4. Nasdem bisa mendapat kursi di 7 dapil kecil tersebut.
Selain memperoleh 59 kursi DPR RI, Nasdem juga meraih 186 kursi di tingkat DPRD Provinsi dan 1.617 kursi DPRD Kabupaten Kota. Tingkat penyebaran perolehan kursi yang hampir merata di seluruh Indonesia menunjukkan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Nasdem naik dari 8,4 juta di pemilu 2014 menjadi 12,6 juta suara. Bagi Nasdem, kesetaraan gender tidak lagi jadi persoalan. Dari total 59 anggota fraksi Nasdem, 19 orang atau 32,2% adalah perempuan. Salah seorang diantaranya didapuk di kursi wakil ketua MPR. Ketika partai lain memperbincangkan suara kelompok muda, Nasdem membuktikan lewat hadirnya 10 anak muda berusia antara 20-30 tahun di DPR RI. Semua capaian itu makin memantapkan Partai Nasdem untuk terus bertahan sebagai partai ideologis. Kenapa harus ditutupin dengan selimut sutra, perbuatan-perbuatan busuk dan penuh kemunafikan? Negara sedang memanggil kita. Bangsa memerlukan keteladanan pikiran kita. Indonesia harus tetap bersatu. Indonesia harus menghadapi anasir-anasir yang mengganggu persatuan negara kita. Kita harus bangkit, saudara-saudaraku semua. Memang, mempertahankan ideologi bukan perkara gampang, apalagi di era serba pragmatis. Namun perjalanan usia 8 tahun telah membuktikan bahwa Partai Nasdem mampu untuk berdiri tegak, berjalan tegap di atas ideologi dan gagasan kebangsaan.